Anak muda Bandung terkenal kreatif dan inovatif. Nah, di episode Hobi dan Kreasi kali ini, reporter kami Putri akan mengajak Anda mampir ke studio keramik milik 4 orang muda kreatif asal Bandung. Ya, studio keramik yang mengusung tema keseharian ini mampu mengajak Anda mengenal lebih jauh tentang dunia keramik lewat workshop yang bisa Anda lihat dan coba di tempat ini. Selengkapnya dalam segmen Hobi dan Kreasi. Studio keramik masih terbilang langka di Indonesia, namun di kota Bandung, di tempat yang kali ini saya datangi, Anda bisa menemukan studio keramik milik 4 orang anak muda asal Bandung yang mencoba melestarikan keberadaan keramik lewat karya orisinil mereka. Batsheba Satya Alanggia, Nuri Fatima, Tisa Granisia, dan Fauzi Prasetya adalah 4 anak muda asal Bandung yang mendirikan studio keramik sejak tahun 2005. 4 sekawan yang memiliki basic pendidikan seni keramik, desain produk, dan tekstil ini jatuh cinta pada dunia keramik dan sepakat mendirikan studio keramik dengan mengusung tema keseharian dengan desain keramik yang unik, kreatif, dan inovatif. Meski masih muda, karya-karya hasil rancangan mereka diminati masyarakat di tanah air hingga mancanegara. Tak hanya memproduksi keramik, pengunjung pun bisa melihat dan belajar membuat keramik di studio ini. Yap, saat mampir, saya pun tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang dunia keramik dan bagaimana proses pembuatannya. Saya langsung bertemu dengan Mbak Gia, salah satu pendiri studio ini. Ciri khas keramik di tempat ini bagaimana? Pasti ada dong ciri khasnya. Ciri khas keramik yang kami lakukan di Kandura adalah kami nggak berhenti untuk mengeksplorasi material, lalu juga dengan pewarnaan gitu, glasirnya. Jadi kami terus jadi semua benda yang keluar dari studio ini memang hasil dari eksperimen kami, kita eksperimen dari bentuk, dari teknisnya, juga dari teknik pewarnaan yang tadi saya bilang. Lalu Mbak, untuk bahan bakunya bisa dijelasin nggak? Bahan baku kami pakai stoneware. Stoneware ini suhu pembakarannya lebih rendah daripada porselen, di 1200, tanah kami 1220. Stoneware yang kami pakai kebetulan memang hasil limbah dari pabrik manufaktur di Jakarta, di Bogor, di Gunung Putri. Jadi memang kami memakai bahan limbah dari mereka. Kenapa kami pakai bahan limbah dari mereka? Karena bahan limbah ini ada tanpa kita, mereka akan terus memproduksi limbah tanah ini, dan kami di sini kami proses ulang lagi gitu, dan sehingga menjadi suatu barang-barang yang lain. Oke, ramah lingkungan berarti ya Mbak ya? Ya, bisa dibilang gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mbak pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk membuat keramik? Perlu sekali, maka dari itu juga ada sekolahnya. Terus tapi kalau memang tidak mengikuti pendidikan formal pun sekarang juga banyak pendidikan non formal seperti ikutan workshop. Workshop itu juga pelan-pelan juga memberikan ide satu persatu pelajaran gitu, apa yang harus dipelajari gitu kan dari material keramik atau pembuatan keramik. Wah, menarik sekali Mbak. Berarti saya boleh dong belajar membuat keramik di sini? Boleh banget. Nanti belajar sama Mbak Nuri ya. Oke. Nuri, nanti ayo kita belajar keramik. Iya, oke. Ada 3 teknik pembuatan keramik.
yaitu teknik pembentukan tangan atau hand building, teknik putar atau throwing, dan teknik cetak atau slip casting. Nah, sebagai pemula saya belajar proses yang paling mudah, yaitu teknik slip casting. Bahan baku yang digunakan adalah clay liquid. Pertama-tama tuangkan clay liquid pada cetakan gips dan diamkan selama 15 menit supaya tanah menyerap ke dalam gips. Balik cetakan dan keluarkan dari gips hingga hasilnya seperti ini. Keunggulan dari teknik cetak ini, keramik yang diproduksi akan menghasilkan ukuran dan bentuk yang sama persis. Keringkan selama 1 hari dan masukkan dalam ruangan pengering. Setelah itu lakukan proses pembakaran pertama atau pembakaran biskuit dengan suhu 800 derajat Celcius. Pembakaran biskuit yang berlangsung selama 4 jam ini menghasilkan mangkuk yang kuat, keras, dan kedap air. Hasilnya lebih enteng karena selama pembakaran keramik mengalami reaksi hilangnya kadar air dan juga berat. Selanjutnya masuk ke tahap pewarnaan atau glasir. Proses pewarnaan keramik pada proses ini cukup dengan memercikkan pewarna dengan sikat gigi. Fungsi pewarnaan atau glasir ini adalah untuk menambahkan keindahan dan efek-efek tertentu sesuai keinginan. Pada proses ini, warna asli pada keramik tidak tampak karena sifat unik dari pewarna keramik yang akan muncul usai pembakaran kedua. Masukkan mangkuk dalam tungku pembakaran yang suhunya 1210 derajat Celcius. Nah, usai pembakaran kedua yang berlangsung selama 8 jam, keramik tidak boleh dikeluarkan dari tungku. Keramik dikeluarkan setelah didiamkan 1 hingga 2 hari, agar keramik mengalami proses pendinginan secara perlahan, untuk menghindari keramik retak karena terkontaminasi suhu luar, yang suhunya berbeda dengan suhu dalam media pembakaran. Ya pemirsa, ini hasil keramik yang tadi kita buat, proses pembuatan slip casting. Nah, tadi yang percikan warna-warnanya hasilnya seperti ini pemirsa, langsung lebih keluar warnanya. Mbak, ada perlakuan khusus nggak sih dalam membuat keramik, misalnya dalam proses pembentukan, pewarnaan, ada nggak? Ada, sangat ada, karena keramik itu butuh perlakuan khusus untuk setiap teknis yang dibuatnya. Kayak misal, pada saat proses pembuatan slip cast itu si tanahnya tidak boleh ada yang kasar-kasar. Dia harus halus, benar-benar cair. Seperti itu. Terus kalaupun tanah yang biasa kita putar, itu pun juga tidak boleh ada tanah yang kasar-kasar itu, karena nanti akan berpengaruh pada saat proses pembakaran. Seperti itu. Lalu Kondura memiliki visi pembelajaran kepada konsumen. Itu maksudnya apa, Mbak? Jadi pembelajaran bagi konsumen itu kita ingin memberitahu sedikit, ingin mengenalkan sedikit bagaimana proses pembuatan keramik itu. Jadi kayak seperti gelas yang mereka pakai, piring yang mereka pakai, itu tuh bagaimana cara membuatnya. Nah, dengan si program Clay Day yang biasa kita buat, dari situ mereka mulai paham, oh ternyata membuat gelas itu seperti ini ya. Ternyata membuat piring itu seperti ini ya, tidak hanya seperti membuat adonan yang lalu adonan yang seperti bikin kue, tidak. Prosesnya cukup panjang, ternyata pada akhirnya mereka lebih paham. Kalau minat masyarakat terhadap keramik lokal seperti apa, Mbak? Kan sekarang juga cukup banyak keramik impor yang katanya kualitas dan mutunya juga lebih baik daripada keramik lokal. Lalu minat masyarakat terhadap produk lokal gimana, Mbak? Ya, sebenarnya saat ini minat masyarakat di kita untuk produk lokal kan sudah sangat banyak ya. Juga itu juga sangat berpengaruh pada produk keramik. Jadi masyarakat mulai menyukai produk-produk handmade. Karena sebenarnya yang keramik yang mereka kenal dulu adalah keramik manufaktur. Nah, jadi sekarang tuh dengan bermunculnya si studio keramik ini, mereka mulai mengapresiasi produk-produk handmade yang dihasilkan oleh si studio keramik kecil itu. Oke Mbak Nuri, makasih untuk hari ini, untuk kesempatannya bisa belajar membuat keramik lucu seperti ini. Nanti kapan-kapan aku main ke sini lagi. Ya, thank you Mbak ya. Menciptakan keramik ternyata tak mudah. Dibutuhkan teknik-teknik khusus yang merupakan rangkaian proses panjang, yang di dalamnya membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus.
Ya, kecermatan melakukan proses demi proses dibutuhkan untuk menghasilkan karya yang memuaskan. Putri Mawito, Fajar Aji, DAI TV, Bandung.